Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-aimatil a'la. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jami'ul ulama wal qurama wasyara'i wal hadai wal fudala. Yang dimuliakan oleh Allah para alim ulama, para orang-orang mulia, para habaib, dan juga orang-orang yang mempunyai kelebihan. Wabil khusus para guru-guru kita, tokoh-tokoh agama kita, tokoh masyarakat, dan wabil khusus pula para undangan di acara tasmiyah di bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang juga kita muliakan Sahibul Bait yang mengundang kita semua untuk berhadir di tempat ini di sebuah desa, yaitu desa Rantau Atas, dulu disebut Manti sama di Allah. Kebetulan alhamdulillah kita pada hari ini juga kita melihatkan Pak Bakal atau kepala desa. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan kemudahan di dalam mengemban tugas beliau. Kemudian senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat ini, dua ini terbawa mati kita. Karena dua nikmat ini adalah nikmat yang paling berharga. Kesehatan boleh berkurang, harta kadang-kadang juga berkurang, tetapi iman dan Islam ini hendaklah kita betul-betul jaga. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berdoa tadi di akhir doa beliau, wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin. Ya Allah, jika Engkau wafatkan nanti kami yang berhadir di dalam peringatan maulid atau membaca maulid beliau, qasidah Simtuturar, maka matikan kami semua dalam keadaan mukmin muslim. Inilah kematian yang terbaik yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak pula salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Salatan taghfiru biha dzunub, salawat yang bisa mengikis dosa-dosa kita. Dan wa tuslihu bihal qulub, dan membaguskan hati-hati kita. Jadi hati-hati kita yang selama ini rusak, sering sakit hati, sering dengki, sering sombong, dan juga tidak tenang, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan. Kemudian juga atas keluarga Nabi, ingat keluarga Nabi, yaitu anak turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhir-akhir ini mulai diperbincangkan dan mulai diganggu kemuliaannya. Sudah disebutkan di dalam qasidah yang dikarang Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, Ahlu Baitil Mustafa Turi. Bermula Ahlul Baitnya Nabi itu adalah mereka suci, dibersihkan oleh Allah daripada keturunan mereka tadi. Jadi janganlah kita orang biasa mengganggu nasab keturunan mereka. Jadi kalau terjadi kepalsuan, mereka sendiri yang tahu siapakah mereka yang palsu di antara mereka. Bukan orang-orang luar yang ingin mengganggu. Ujung-ujungnya nanti akan menyakitkan hati baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ingin nanti satu saat di permukaan bumi ini hilanglah keamanan. Mereka itu adalah keamanan. Mereka itu amanun, mereka itu keamanan fil ardi, kepada ini bumi. Karena berkat mereka semua bumi ini menjadi aman, damai. Karena mereka lebih dekat daripada darah mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Itu bukan aliran akidah Ahlus Sunnah.
wal jamaah. Hati-hati kita, jangan sampai terbersit hati kita keraguan atas mereka tadi. Karena sudah kita katakan kemuliaan mereka itu. Mereka banyak mengarang kita, ibadah mereka, wafat mereka dalam kemuliaan. Jika ada di antara keturunan mereka yang dianggap di mata kita salah, tetapi belum tentu itu salah di mata Allah. Wajarlah kalau anak banyak itu kadang-kadang ada kelihatan nakal, tetapi mereka ada yang lebih kuat ketika datunya Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka. Ini sudah disebutkan. Taraktu kema'amraini, aku tinggalkan atas kalian, kata Rasulullah. Pertama kitabullah, yaitu kitabnya Allah, Al-Quran. Di peninggalan Nabi, jangan kita sepelekan Al-Quran. Kalau kita sudah tidak sering baca, tapi kalau dengar orang baca Quran, dengarkan. Waktu itu aja dimohon, kalau ada orang baca Quran, dengarkan. Satu huruf itu 10 kebaikan. Dan kalau kita sengaja ngomong tahu kemuliaan Al-Quran, kita menjadi dosa. Kita dengar Quran tapi berbicara dengan sesuatu yang tidak manfaat, itu jadi dosa. Kita sudah tidak ahli Quran, kapankah kita hendak mendapatkan rahmat Allah yang besar? Apalagi ada anak-anak kita yang ahli baca Quran, dukung. Atau ada pendidikan Al-Quran, dukung. Itu yang akan menerangi kubur-kubur kita nanti. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi kubur kalian dengan bacaan Al-Quran, baik rumah yang ada ini ataupun rumah yang semestinya yang tidak akan kita pindah lagi, itu alam kubur. Nah, berkat Al-Quran. Jadi Al-Quran jangan kita sepelekan. Ayat damani banyak. Nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengatakan, wahai Allah, sekarang Al-Quran itu diasingkan. Sekarang diasingkan. Al-Quran itu dianggap biasa aja. Kadang-kadang diulah-ulah mainan aja. Nah, kadang-kadang banyak orang bagi Quran, tapi nggak pandai baca. Ketuk-ketuk rumah, kadang-kadang ada sumbangan Quran, Yasin, terserah pian aja pak yang memberi ya, 10.000 kah, berapa kah. Kayak ini di tuan rumah ulun banyak sudah isi Yasin, banyak sudah arwah si Ano semalam berbagi juga. Anak jadi calon malam dibagi juga. Berdasi lagi Qurannya, Yasinnya, sudah. Kayak aja sudah pian ulun memberi 10.000 atau 100.000 kah. Cuma duduk setomat bacakan Yasinnya itu aja. Nanti Yasinnya bawa pulang. Ada mau ulun nggak bisa dia bacanya ya. Membagi aja juga. Nah ianya Al-Quran itu dibaca. Kalau nggak dibaca, kayak apa? Keadaannya kadang-kadang Quran diduduki oleh kotoran karena nggak dibaca. Anak tasmiyah, anak mengaji, dibuka Quran dan Ramadan 13 biji cacak jadi atas. Dihirai cacak kau ya, diberakin cacak lah. Saking Al-Quran tak dihiraukan lagi. Kedua ialah wasunnati rasuli, sunnahnya Rasulullah yang mulai diabaikan. Sunnah Rasulullah itu banyak. Yang paling kuat sunnahnya Rasulullah, dan Rasulullah itu melihatkan kepada umatnya sampai akhir hayat itu sembahyang 5 waktu pada jamaah. Jadi kalau bisa sembahyang 5 waktu ambil sip, jangan kalah sama perusahaan. Ambil sip malam kan sip siang kan anak. Kalau ambil sip malam berarti maghrib ya kalau enggak ya isya atau subuh bisa kadang buat tangga atau masjid itu. Atau ambil sip siang Johor, asar, berjamaah itu, supaya kita melihat dan mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi selalu berwasiat, sholat, wa ma malakat aymanukum. Sembahyang, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian. Kalau kalian sudah mempertanggungjawabi anak-anak kalian dengan memberikan fasilitas, dengan memberikan macam-macam, istri sudah diberi pakaian, tempat tinggal. Tapi tanggung jawab terbesar menjaga mereka daripada tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Jaga itu. Karena akhir zaman fakhalafa min ba'dihim khalfun ada ussalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang nanti di belakang engkau wahai Muhammad, ada golongan-golongan yang sengaja meninggalkan sholat. Yang menyakitkan ini orang-orang yang dianggap lebih utama di kampung membawa ibadah sembahyang berjamaah. Jumat sedikit bandar yang hadir. Kalau dia tahu, setiap Jumat itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah duduk atau berada di pintu-pintu masjid. Maabsen. Kalau si fulan bin si fulan sembahyang Jumat, maka berdoalah
si itu malaikat, Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampuni bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salat Jumat. Nah, mereka sembahyang Jumat. Maka ada sembahyang Jumat, kada didoakan malaikat. Kalau sudah kada dapat doa malaikat, tentu kada dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengancam dengan kalimat barang siapa meninggalkan salat Jumat berturut 3 kali dengan sengaja, dengan keadaan odor, sakit hendak, di perjalanan hendak, maka ia akan dikatakan golongan orang-orang yang munafik, orang-orang yang mendustakan agamanya sendiri. Makhluk kita dikatakan oleh Nabi kita, dikatakan oleh Allah sebagai orang munafik. Nah, ini sunnahnya Rasulullah. Dan pada satu riwayat yang lain, yaitu ialah wa ahli baiti, yaitu ahli baiti. Aku tinggalkan Al-Quran, sunnah, kemudian pada riwayat lain yaitu ialah ahli baitnya Nabi. Ahli bait Nabi, kuburnya dibongkar-bongkar. Apain? Kalau misalnya nggak ada, Allah bisa mengangkat mereka dan kemuliaan mereka. Diangkat jasad-jasadnya. Lihatlah jasad para nabi ada yang diangkat. Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Adam ditemui oleh Rasulullah di dalam Isra Mi'raj. Itu ada. Itu kemuliaan. Kita akhir zaman ini banyak sekali sudah bagaimana mencela-cela ulama, dicela-cela, diadu-adu. Inilah karena kurangnya, kokohnya keimanan kita dan fondasi keagamaan kita. Makanya perkuatlah di kampung. Kalau ada pengajian, majelis taklim, duduklah di situ. Nabi pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kalian melewati kebun surga, fartau, singgah. Tadi kada minta kalau tempat wisata singgah kada. Apalagi singgah di seluruh singgah warung Jabrai baginya nanti kada tujuh. Kalau mengantuk singgah itu budaya di perusahaan. Kalau mengantuk singgah. Tapi ujar Nabi, apabila kau melihat akan kebun surga, fartau, singgah. Arti singgah itu duduk walaupun sebentar, karena akan ada membuat perubahan yang besar nanti. Karena di situ ada doa orang banyak, ada doa seorang orang soleh, ada orang alim dapat doa dari mereka. Lalu Rasulullah qalu ya Rasulullah, apa itu kebun surga? Dijawab oleh Rasulullah, majalah dzikir, itu majelis-majelis zikir, majalis ilmi, majelis ilmu. Jadi kalau dia ada majelis ilmu, singgahlah, duduklah. Apalagi majelis ilmu jarang juga, sebulan sekali, sebulan sekali, atau seminggu sekali atau sepekan sekali, singgah. Karena itu akan membaguskan jiwa dan hati kita, dan bahkan akan mendidik nanti, mentarbiyah kelakuan hidup kita. Jadi belajar menuntut ilmu. Jangan sampai kita ini harta aja dipikirkan. Karena kematian itu dekat. Adalah nama bahkan kematian itu jauh. Tidak ada. Kalau kematian jauh, misalnya kematian di Batu Kajang. Malaikat di Batu Kajang sudah. Malaikat maut di Israel. Asal siap-siap, ampar sejadah sudah. Sembahyang sudah. Pas menjawab, pas sembahyang. Ada. Walaupun orangnya muda ataupun orang sehat, sama kematian itu dekat. Halau tu'atin an karib. Ada qasidah bermula mati itu dekat. Jangan engkau katakan itu kematian itu apa jauh misalnya. Sudah mati datangan orang-orang. Ida muta'atu, apabila engkau meninggal, datangan mereka. Wa tasaluk wa kafanuk, maka mereka memandikan akan engkau, kemudian memberi kafan akan engkau. Setelah itu apa yang terjadi? Wasayya'u wa haluk, kemudian mereka angkat jenazah kalian, mengantar ke lubang lahat kalian, kemudian fasir tadi fa'amah, kemudian engkau jadi bangkai yang membusuk. Ya, habis cerita sudah. Biar harta banyak, biar kebun sawit banyak, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nang kita bawa ya dipak, nang baca salawat, yang kita sampaikan hidup, yang kita baca yasinan, membantu orang-orang susah, kerukunan kematian dibentuk di kampung itu, supaya kalau ada meninggal mudah. Ada kalau kematiannya pembakarannya bentuk yang ada bentuk pembakarannya, yang di luar sana pembakaran macam-macam grup ini kelompok ini senam ada perubahannya.
Nah, grup buah nang mengerumpi ada, grup baju ada, grup pupur ada. Sekali ditanyai, belum lagi nang ormas sekali ditanya, dia empat nah rukun kematian, ada ya, kakak dulu ya. Nah, aman mati, siapa nang ngurus? Karena kita mati ini kelihatan nanti. Ketika kita meninggal dunia, kelihatanlah bagaimana perilaku kita di waktu hidup kita. Kadang-kadang Allah tunjukkan bagaimana kita tidak peduli dengan agama, kita meninggal kayak tersia-sia. Janganlah orang-orang soleh mati, banyak orang datang. Kenapa? Menunjukkan kemuliaan mereka di hadapan Allah. Kalau kita, kada ada pengurusannya mati jam berapa bu dikuburkan? Terserah pianai. Menyerahkan dia lagi di mana mengumpulkan ke barang meja ya. Iya, barang meja. Tindak ke sungai kan, jangan aja. Kain kapannya ada kah? Ada itu di situ ya, hanya nukar. Karena bahwa itu sabunnya ada kah? Dari sabun lagi ya, sabun muka. Ada aja rokok kematiannya, biar empat lah ada aja. Nah ya sudah, game sudah ini. Asia bentuk rokok kematian. Jangan ada umpat. Dan jangan marah kalau ada bayarnya. Saya tahu orang kayak kapan. Saya tahu. Bilang empat organisasi mereka itu dia duitnya dimakan udah. Ada suara lagi lo mendengar orang makan duit. Yang ada tuh terpakai. Untuk pakai dia mau dipertanggungjawabkan kenapa juga? Yang penting ikutlah organisasi kebaikan-kebaikan tadi supaya kita itu menjadi baik. Hidup kita banyak yang perlu diurus. Kadang-kadang hidup kita itu interaksi dengan orang lain harus baik. Nabi SAW mengingatkan hidup kita ini harus banyak bergaul dengan manusia dengan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat bagi manusia yang lain. Jangan mengalihi wala takunu kalan 'alan nas. Jangan hidup ini mengalihi orang lain. Jangan mengalihi masyarakat. Jangan mengalihi orang di kampung. Bagus-bagus akhlak. Dengan tetangga kayak apa kita? Ada kisah tetangga kemarin. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta tu'dhi darahu. Tidak sempurna iman kalian sehingga engkau itu menyakiti jiran kalian. Jadi hati-hati bisi jiran. Jangan sampai terjadi konflik. Mohon konflik, mati lampu kan mati, mohon konflik. Kayak apa caranya? Nabi mengajarkan cara berjiran dengan baik. Ya Abidar, ila tamahna. Apabila engkau memasak pakai ketil, aksir makuha, banyak bajunya. Dan hadiahkan kepada jiran engkau. Betul ya? Jadi kalau kita tahu waduh disinilah di manti ini. Kalau di Batu Kacang itu, bila ada orang mengatuk, tok, jangan dikira tuh memberi bayar. Ngarannya COD. Belum dia delivery ya. Jadi disambut oleh panitia, makasihlah delivery padahal dah nih delivery panjang umur dikira panitia delivery itu kan kurang. Bayar deh ya Allah aja. Teganya aja panitia disuruh bayar aja. Sakalnya itu sih memesan. Di bahari kalau ada orang mengatuk ke rumah kita lalu membawa wadah itu dibalik. Wah ini belum tentu itu orang memesan. Nah kayak itu. Jadi kalau kita berjiran baiki jiran dari makanan kalau lebihan, apalagi kulkas kita sudah 2 pintu. Ini saking banyaknya makanan di kulkas membuka aja bergamas. Kalau gugur, belum lagi nanti yang pressure itu ada daging kurban tahun lalu lagi. Belum dimakan lagi. Apabila makannya ini sampai dah bulan Maulid, ada dibaca-baca Maulid. Rumah nenggana, rumah halus, rumah biasa, tempat, gedung itu bacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ujar Imam Sultan Al-Arifin Jalil As-Sayyuti menyebutkan mamin baitin au masjidin au makhillatin quri'a maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa qafatil malaika fi dzalikal bait. Apa juga rumah, masjid atau tempat-tempat yang baik, kantor kan dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan rumah itu dipenuhi diliputi malaikat. Biar dia tahu nih malaikat ini kehibaki rumah orang baca maulid bisa ada bayi waktu itu.
malaikat kita bisa makan. Malaikat pada ketimbun, yang penting ya malaikat kita hadir dan mendoakan. Makanya kalau orang dibacakan maulid, insya Allah dengan keyakinan dan ikhlas, maka rumah itu akan diberi keamanan, ketentraman, nyaman, didiami. Ini 2 hari, 3 hari akan KUA, anak bercerai, anak pisahan, apa kelahi terus, nang kelahi maka ya gampang orang susah, orang nyaman, tulakan ke kantor KUA nang bini kalung 40 gram di gulung, nyamannya baju sudah, pakaian nyaman, tapi anak kelahi kada diberi ketenangan oleh Allah. 3 kali dia sudah pengulung ini anak berpisahan, kayaknya sudah pisah aja dah. Karena kalau dipertahankan biar pengulung bininya unas kira jandanya ambil napas pengulung sama ambil pintar pengulung mana kelahi terus. Kenapa? Karena rumahnya tidak pernah didatangi malaikat, rumahnya tidak ada lagi nuansa keislaman di dalam rumahnya. Jadi ajarkan di rumah itu keislaman, sembahyang, ajak anak-anak kada sembahyang, jangan kada sembahyang lain. Bila kada sembahyang abah kada dari duit, nah ajar sekali-kali kada dari duit. Kawannya jaga juga penting karena lingkungannya sangat penting. Kita nih Pak, jangankan bajiran di dunia, bajiran di kuburnya hati-hati. Dulu ada orang itu meninggal dunia, kisah ini sebagai Pak Anolah Pak Jimal. Sekarang udah pekaut, kalau sudah pekaut mulai diulur lah. Karena kita tambahan aja lagi lengkap sudah, baca Quran sudah, tasbih ada, sapi sudah disembelih ujar apa tadi. Sapi anak lain aja haji Pak lagi. Nah jadi orang ini meninggal dunia. Pas meninggal dunia, saudaranya ini dikuburkan. Tapi malam, wahai damsana ulun, saudara ulun, saudara saya, bagaimana keadaan dari kubur? Aku penuh siksa Allah Subhanahu Wa Taala dalam murkanya karena maksiatku. Sedih ya. Beberapa malam termimpi lagi. Apa yang terjadi? Wahai saudaraku, sekarang bagaimana keadaanmu? Sekarang aku sudah nyaman, tentram, damai di dalam kubur. Kenapa? Karena beberapa hari lalu ada orang soleh meninggal dunia, orang baik, kemudian dimakamkan di tempat pemakamanku, kemudian aku termasuk jirannya. Karena orang yang soleh meninggal itu mensyafaatkan 40 daripada sekitar orang-orang yang berkubur di keliling tadi. Bajiran juga di kubur tadi kan, jadi beruntung kalau orang di kuburan itu ada orang soleh umpat memakam di situ, supaya kita bajiran orang soleh 40 dan aku termasuk dari 40 itu kata saudaranya. Inilah tentang pergaulan kita, ya anak-anak kita ini sangat perhatian juga. Paling baik diberikan pendidikan yang mereka tadi jauh daripada lingkungan yang merusak. Kalau ada anak kita ini bergaul lawan kanak-kanak lain, ya datang ke rumah kita, bah, ya, diturun bayar habis, diambil kawan ulun ngaran siano, pian tanang aja, 5.000 habis jaminnya 5.000, tapi di rumah pian duit 5 juta masih tangannya, dari kan lagi, kan jadi masalah itu. Tapi kalau ketika anak pian sampai bakawan orang-orang yang kada baik, kemudian anak pian mencuri, mengambil harta orang, maka anak pian itu telah diambil akhlaknya oleh kawannya. Jadi yang paling membahayakan itu kawan itu adalah akhlaknya diambil. Maka sebaik-baik kawan itu di tempat-tempat yang baik, di majlis-majlis yang baik, berkawan-kawan orang soleh itu bagus. Nah, baik orang-orang soleh ya di kota. Orang soleh sama, karena tadi sembahyang 5 waktu berjamaah, baca kitab, ibadahan sama-sama. Nah, maka itulah di antara akhir zaman ini yang perlu diperhatikan. Makanan juga sangat penting. Makanan ini sangat merubah dari sifat hati. Kalau kita sayang dengan anak-anak kita, janganlah kita makani sesuatu yang haram. Jadikan usaha-usaha yang halal betul-betul. Kalau hendak ke makanan haram, berhentilah. Karena kasihan anak-anak kita. Dulu ulama besar Hafiz Al-Khafi itu ulama besar. Lalu ada pemuda-pemuda ini ke kelompok, ya. Lalu ngarangnya pemuda kadang-kadang mabuk, kadang-kadang makan minum-minuman yang kada bagus atau berjudi macam-macam. Lalu kumpulannya, rupanya tiap kali itu kumpulan, nah apakah minuman kah, obat kah?
ternyata kawan yang disungkar obat ini ternyata berjalan di pasar, mau di pasar ada orang berkerumun. Ternyata orang berkerumun itu memperebutkan semangka yang dijual dan telah didoakan oleh ulama di Sir Al-Khafi. Lalu ternyata pemuda ini rupanya kepengen duit yang berkumpulan kawan tadi ditukarkannya semangka yang telah didoakan oleh Sir Al-Khafi tadi. Maka setelah itu dibawanya, dia kawan mana barangnya? Aku aja melihat orang anu rami berjualan semangka, lo karejo di kawat aku aja kau ini orang harga kita nang mabukan, mabukan ini, tapi nyaman jawab semangka aja. Dimakan oleh mereka tadi. Ternyata setelah beberapa waktu akhlak anak-anak tadi berubah. Pindah koler sudah bermaksiat pekawan ya. Koler apa ya asalnya menawak ya hilang perkumpulan tadi. Ternyata makan sesuatu yang halal dan telah didoakan oleh ulama besar Bisir Al-Khafi tadi. Nanti itu sangat berpengaruh. Makanya jujur kalau ada baca maulid, ini kan baca orang mati ada makanan, minuman supaya menjadi berkah barokah. Jadi mudah-mudahan kampung kita ini diberikan keamanan. Ada anak-anak kita yang akhlaknya bagus, kemudian mendapat pendidikan yang bagus. Mudah-mudahan ada orang-orang yang alim dan alimah di kampung ini supaya kampung kita bertambah maju. Walaupun kita fasilitas ini biasa asalnya, tapi when kemajuan, ulun yakin bahwasanya ada sesuatu yang mendapatkan rahmat kampung ini. Mulai dulu ya dari jalan dicap-dicap, tinggal sampai almarhum Abah Burdana Bahari datang ke sini, ada tulak kamanti ini, hanya di situ nah sampai lewat Samo pulihkan orang. Kenapa? Karena kalau di kebun gitu, dan kau putar-putar itu, saking susahnya menuju manti ini dulu. Wah ini biar anak babi ini di sini kan kawan yang balik hendak ya kami jangan banyak aja bimbingan yang di lain itu pulang apa kurang jadi mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Mohon maaf dan mudah-mudahan kita doakan semuanya mendapat keberkahan dari peringatan Maulid Nabi dan anak-anaknya menjadi anak salihah dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah.